Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu pola-pola hereditas bagian 1. Kali ini kita akan membahas tentang pola-pola hereditas bagian 2, yaitu pautan dan pindah silang. Pautan dan pindah silang adalah judul utama. Di dalamnya terdapat pautan gen, pindah silang, pautan seks, gagal berpisah, dan gen letal. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah pautan gen atau gen linkage, yaitu beberapa gen dalam kromosom yang gagal berpisah saat proses pembentukan gamet atau sel kelamin. Bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Nah, di sini gennya berdekatan kalau kita lihat. Kalau di sini tidak ya, bebas, tidak terpaut, yang ini tidak terpaut. Nah, oleh karena itu kita lihat pautan gen ini terjadi akibat gen-gennya terletak pada lokus yang berdekatan. Nah, seperti ini. Dalam kromosom yang sama dan pada saat proses pembentukan gamet. Nah, ini ada pada kromosom yang sama ya. Jadi pada proses pembentukan gamet saling terikat atau terpaut. Nah, seperti ini. Kalau ini tidak terletak pada kromosom yang sama, tidak terpaut juga. Ini juga contoh tidak terpaut, gennya terletak pada kromosom yang sama tapi berjauhan. Ya, jadi tidak terpaut. Yang terpaut biasanya yang terletak pada lokus yang berdekatan. Kita lanjut. Kita langsung masuk ke contoh soal. Contohnya lalat jantan dengan sayap normal dan dada polos, C besar, C besar, S besar, S besar, dikawinkan dengan lalat betina bersayap keriput dan dada bergaris, yaitu C kecil, C kecil, S kecil, S kecil. Maka P1-nya adalah ini jantan dengan betina. Yang jantan adalah sayap normal dada polos, yang betina sayap keriput dada bergaris. Kemudian gametnya C besar, S besar, C besar, S kecil. F1-nya dihasilkan C besar, C kecil, S besar, S kecil, yaitu sayap normal dada polos. Kemudian pada P2 kita silangkan sesama F1. Nah, pada gamet ini ada perbedaan. Normalnya gamet C besar, C kecil, S besar, S kecil itu adalah C besar, S besar, C besar, S kecil, C kecil, S besar, dan C kecil, S kecil. Tapi di sini kita lihat beda karena hanya ada C besar, S besar, dan C besar, S kecil. Kenapa hal ini terjadi? Karena terjadinya pautan antara C besar dengan S besar dan C kecil dengan S kecil. Di sini juga sama, sehingga F2 yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Ya, C besar S kecil tidak ada, C kecil S besar tidak ada, di sini juga tidak ada. Jadi yang ada hanya C besar S besar, C kecil S kecil, ya, C besar S besar, C kecil S kecil. Sehingga dihasilkan ada 4 genotip, yaitu C besar, C besar, S besar, S besar, C besar, C kecil, S besar, S kecil, sebanyak 2. Kemudian C kecil, C kecil, S kecil, S kecil. Sehingga perbandingan fenotipnya, sayap normal dada polos berbanding sayap keriput dada bergaris adalah 3 berbanding 1. 1, 2, 3 berbanding 1. Oke, kita lanjut ke bagian kedua, yaitu pindah silang atau crossing over. Adalah peristiwa pertukaran segmen dari kromatid-kromatid bukan saudara, non-sister kromatid dari sepasang kromosom yang homolog. Kita lihat pada gambar. Pindah silang terjadinya pada saat pembelahan meiosis 1 akhir profase, yaitu tahap pakitan. Mungkin kita bisa mengingat kembali ya bahwa pada meiosis 1, profase 1 itu ada 5 tahap, salah satunya adalah pakitan. Pada tahap ini terjadi proses pindah silang. Ya, kromatid yang bersilangan melekat dan terputus di bagian kiasma.
Apa itu kiasma? Kiasma adalah titik antara dua kromatid pada kromosom homolog. Setiap potongan kemudian melekat pada kromatid sebelahnya. Ini melekat pada kromatid sebelahnya. Di sini lihat yang merah dengan yang hijau, yang oranye dengan yang kuning. Kemudian melekat pada kromatid sebelahnya secara timbal balik sehingga akan diperoleh nih 4 macam gamet seperti ini. Ya. Kita lihat contoh soalnya, tapi sebelumnya kita harus tahu ya bahwa nanti gamet yang memiliki gen seperti induknya itu disebutnya tipe parental. Nanti kita lihat seperti apa. Kemudian gamet hasil peristiwa pindah silang disebut tipe rekombinan atau campuran. P, ini mata merah sayap normal dikawinkan dengan mata ungu sayap keriput. Di sini yang resesif adalah yang ungu sayap keriput. Yang merah ini dominan ya. Step satunya adalah mata merah sayap normal 100%. Nah, kemudian kita lakukan tes cross atau perkawinan antara F1 ini dengan induk yang resesif. Yang mana yang resesif? Yang resesif adalah yang ini. Maka dihasilkan F2-nya mata merah sayap normal dengan genotip ini sebanyak 382, mata merah sayap keriput dengan genotip yang seperti ini 16, mata ungu sayap normal, genotipnya ini adalah 22, mata ungu sayap keriput, genotipnya seperti ini adalah 353. Jumlah keseluruhan adalah 773. Kita lihat tipe parental itu yang mana? Tipe parental itu yang pertama ini induknya. Yang ini mata merah sayap normal, yang 382. Dengan induk satunya ini yang resesif, mata ungu sayap keriput. Nah, ini berjumlah 353. Jadi, mata merah sayap keriput yang ini dengan mata ungu sayap normal, yang 16 sama 22, ini adalah tipe rekombinan. Oke, pertanyaannya berapa nilai pindah silang NPS dari persilangan di atas? Kita jawab. Nilai pindah silang adalah angka yang menunjukkan besarnya persentase kombinasi baru yang dihasilkan akibat terjadinya pindah silang. Nah, NPS ini adalah jumlah tipe rekombinasi dibagi jumlah seluruh individu dikali 100%. Maka NPS maksudnya itu ada 16 tambah 22 dibagi 773 kali 100% sama dengan 4,91. Ya, ini NPS. Maaf. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, itu pautan sek atau cycling tag. Itu merupakan suatu keadaan di mana terdapat banyak gen yang selalu terdapat pada kromosom sek. Adanya pautan sek ini menyebabkan suatu sifat muncul hanya pada jenis tertentu saja. Nah, namun sebelum kita masuk ke pautan sek atau sek linkage, kita harus tahu dulu penentuan jenis kelamin atau determinasi seks. Ada 4 tipe ya penentuan jenis kelamin. Yang pertama ada tipe XY, ini pada manusia ya. Biasanya pada manusia pada beberapa serangga seperti Drosophila melanogaster, kemudian beberapa jenis tumbuhan yang berumah 2. Pada Drosophila melanogaster atau lalat buah, ya, yang betina kromosom X-nya berbentuk batang lurus diberi simbol XX. Sedangkan pada lalat jantan memiliki sebuah kromosom X berbentuk batang dan sebuah kromosom Y yang lebih pendek dan ujungnya membengkok sehingga disebut XY. Jadi Drosophila melanogaster itu seperti pada manusia, yaitu jantannya itu tipenya XY dan betinanya XX ya. Kemudian kita lanjut tipe XO atau X0. Ini terdapat pada beberapa jenis serangga seperti belalang dan kecoa. Nah, untuk betina ini tipenya XX
Untuk jantan itu hanya X saja, sehingga disebut X0. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tipe ZW. Terdapat pada ikan, unggas, dan beberapa jenis reptil tertentu. Berbeda dengan tipe XY atau XO, di sini betina itu tipenya heterozigot. Jadi betina itu kodenya ZW. Sementara jantan itu homozigot, jadi kodenya ZZ. Yang keempat adalah tipe haploid-diploid. Contohnya pada serangga ordo Hymenoptera seperti semut dan lebah. Pada tipe ini, organisme yang memiliki kromosom haploid adalah jantan dan diploid adalah betina. Kita lanjut. Nah, ada lalat buah atau Drosophila melanogaster normal memiliki mata berwarna merah yang dipengaruhi oleh gen dominan yang terpaut pada kromosom X. Sedangkan alel gen tersebut mempengaruhi warna putih dan bersifat resesif. Kita lihat di sini parental satunya ini adalah contoh pautan seks pada Drosophila ya. Ini XM, ini adalah betina berwarna merah. Yang ini XM kecil Y, ini jantan bermata putih. Kemudian gametnya ini XM besar, ini XM kecil, dan Y. Kemudian pada F1-nya dihasilkan XM besar, XM kecil. Ini adalah betina bermata merah, dan XM besar dan Y ini adalah jantan bermata merah. Kemudian pada P2-nya kita silangkan yang ini F1-nya ya. XM besar, XM kecil dengan XM besar dan Y. Ini betina mata merah, ini jantan mata merah. Kita silangkan gametnya XM besar, XM kecil, ini XM besar dan Y, maka dihasilkan XM besar itu betina mata merah, kemudian XM besar, XM kecil, betina mata merah, XM besar Y, jantan mata merah, XM kecil Y itu jantan mata putih. Nah, keturunan pertama menghasilkan anakan dengan warna merah semua di sini ya. Keturunan pertama ini warna merah semua F1. Ketika keturunan dikawinkan antara sesamanya, ini dikawinkan, muncullah lalat jantan bermata putih. Ini ada jantan bermata putih. Nah, ini bisa diambil kesimpulan bahwa warna mata lalat buah merupakan sifat yang terpautnya itu pada kromosom X. Ya, bukan pada kromosom Y. Oke, sekarang kita lanjut ke yang keempat, yaitu gagal berpisah atau non-disjunction. Ini adalah peristiwa gagalnya kromatid saudara pada mitosis atau kromatid homolog disebutnya untuk meiosis untuk menuju kutub berlawanan pada anafase. Nah, kita bisa melihat di sini ya. Pada gambar di sini, kegagalan berpisah ini biasanya pada fase anafase ya. Nah, pada fase anafase gagal berpisahnya tidak sama dengan pada anafase 1 dengan anafase 2 itu tidak sama. Anafase 1 meiosis 1 atau anafase 2 meiosis 2 itu tidak sama ya kegagalannya. Oke, nanti bisa kita lihat ya. Ini yang pertama pada gambar ini gagal berpisahnya pada meiosis 1, anafase meiosis 1. Nah, ini hasilnya seperti ini, tidak sama ini ya. Di sini ada 3, di sini ada 1, harusnya 2. Kemudian nanti di sini menghasilkan jumlah kromosom, di sini N itu 2 ya, 2 kita anggap. Sementara ini 3, berarti N plus 1. Di sini ada 3 N plus 1. Sementara di sini kekurangan. Harusnya 2, ini hanya 1. Berarti ini N-nya kurang 1. N-nya kurang 1. Nah, sekarang jika gagal berpisahnya itu pada
anafase 2 meiosis 2. Nah, ini di sini ini normal. Ya, di sini normal, di sini baru pada meiosis 2-nya baru mengalami gagal berpisah. Nah, di sini normal, yang ini normal. Gagal berpisahnya hanya pada salah satu ini. Nah, di sini baru kelebihan 1, N plus 1, di sini kekurangan N min 1. Yang ini normal. Karena pada meiosis 2, anafase meiosis 2. Ya. Nah, jika terjadi pada sedikit kromosom akan terjadi aneuploidi. Aneuploidi ini adalah penambahan atau pengurangan jumlah kromosom gamet normal. Misalnya pada manusia, pada gamet ada 23 kromosom. Bisa berubah menjadi 24, nah yang satunya bisa berubah menjadi 22. Nah, jika pada seluruh set kromosom disebut euploidi. Euploidi itu penambahan pada set kromosom, ya. Misalnya pada gamet itu jadi 46, ya, jumlah kromosomnya. Seperti itu. Ini akan dijelaskan lebih jelas lagi pada proses mutasi, ya, untuk aneuploidi dan euploidi. Kita lanjut, terakhir itu adalah gen letal. Adalah gen yang dalam keadaan homozigot bisa mengakibatkan kematian pada individu. Contohnya persilangan pada tanaman jagung. Pada gen letal atau gagal berpisah ini banyak kasus yang terjadi pada manusia, tapi untuk manusia nanti akan ada video khusus yaitu hereditas pada manusia, ya, yang akan membahas khusus pada manusia. Untuk gen letal ini kita contohkan di sini pada tanaman, ya. Nah, untuk perkawinan antara jagung hijau muda dengan hijau muda, nah ini akan menghasilkan seperti ini, ya. A besar, A kecil, A besar, A kecil. Ini A besar, A besar adalah hijau tua. A besar, A kecil hijau muda, A besar, A kecil hijau muda. Nah, A kecil, A kecil ini tidak ada karena letal. Letal ini akan mati. Kemudian sehingga perbandingan fenotipnya antara hijau tua dan hijau muda saja, yaitu 1:2. Seperti itu. Nah, gen letal ini ada 2 jenis, yaitu gen letal dominan, yaitu gen yang dalam keadaan homozigot dominan menyebabkan kematian individu, dan gen letal resesif, yaitu gen yang dalam keadaan homozigot resesif mengakibatkan kematian individu. Nah, contoh di sini itu adalah gen letal resesif. Jadi dalam keadaan resesif, A kecil, ini mengakibatkan kematian pada individu. Ya. Sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Setelah ini kita lanjut dengan hereditas pada manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.